Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik sekalian, ya, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Ada seorang tokoh terkenal di bidang parenting. Ya. Parenting itu adalah pola asuh terhadap anak agar sebagai orang tua mereka bertanggung jawab untuk membentuk karakter anak-anaknya menjadi mandiri, berbudi pekerti luhur, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dan parenting ini juga membekali tiap orang tua untuk mengasah keterampilannya dalam memenuhi kebutuhan anak-anak secara mental, sosial, psikologis, maupun rohani anak-anaknya. Nah, tokoh parenting yang terkenal itu bernama Dorothy Lau Nolte. Ia menulis sebuah puisi yang indah tentang anak. Isinya begini: jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dalam ketakutan, ia belajar menjadi cemas. Jika anak sering dikasihani, ia belajar meratapi nasib. Jika anak dibesarkan dengan ejekan, ia tumbuh menjadi pemalu. Jika anak dibesarkan dengan rasa dengki, ia tidak akan pernah merasa puas. Jika anak sering dipermalukan, ia belajar merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan motivasi, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia akan pandai mengendalikan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia akan pandai menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar tentang mencintai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia akan bahagia dengan dirinya sendiri. Jika anak diberi pengakuan, ia belajar menciptakan tujuan hidup. Jika anak dibesarkan dengan berbagi, ia belajar kemurahan hati. Jika anak dibesarkan dalam kejujuran, maka ia dapat melihat kebenaran. Jika anak dibesarkan dengan penuh kebaikan, ia belajar menghargai orang lain. Jika anak dibesarkan dengan keadilan, ia belajar mengasihi orang lain. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia mengembangkan rasa percaya dirinya sendiri dan kepada orang lain. Jika anak hidup di tengah persahabatan, ia merasa bumi ini adalah tempat yang menyenangkan. Demikianlah isi puisi dari Dorothy Lau Nolte. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, benar jika anak-anak ini memiliki dunianya sendiri, penuh dengan keceriaan dan keluguan. Ya, Bapak, Ibu sebagai orang tua ada opung Doli, opung Boru, oma dan opa ya. Waktu melihat anak-anak ini mungkin memasuki ruangan atau mau tampil di depan, mau mengisi pujian, ada nggak yang mukanya merengut lagi kesusahan, kayak menahan beban hidup? Ada? Nggak ada ya. Mereka tampak begitu ekspresif, penuh dengan sukacita, senang, tersenyum. Ya mungkin bagi kita situasi seperti ini terasa kurang nyaman. Karena biasa kita ini kan tertib, diam, sudah tahu mengatur diri, tahu bagaimana kita harus berlaku di tengah-tengah orang banyak. Tapi inilah anak-anak yang penuh dengan sukacita, yang menikmati kehidupannya, yang benar-benar merasa senang berada di tengah-tengah lingkungan keluarga dan di tengah-tengah lingkungan persekutuan di mana mereka berada saat ini.
Yang mungkin sejak kandungan orang tua ada yang sudah menjadi warga GPIB, sampai anak-anaknya lahir dibaptis di GPIB, ikut PA dari 0 tahun sampai sekarang mungkin berusia 12 sampai menjelang 13 tahun. Nah, semua di GPIB, sehingga merasa menyatu, merasa inilah dunia yang mereka miliki. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, anak-anak memiliki alam pikirannya sendiri, dunianya sendiri. Seiring berjalannya waktu, anak-anak ini akan mengalami perkembangan fisik dan psikologis ke arah yang lebih matang dan kompleks. Dan tahap perkembangan itu sesungguhnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana ia diasuh dan dibesarkan. Selain ada pengaruh karakter genetis yang diwariskan kepada mereka. Anak-anak memerlukan lingkungan yang membuatnya merasa nyaman, diterima, dan dihargai. Pun sebagai orang dewasa kan kita senang ketika kita berada dalam satu komunitas, dalam satu tempat, ada sesama yang menerima dan menghargai kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam teks bacaan kita tadi, suatu kali Tuhan Yesus berada di tengah kerumunan orang banyak. Nah, adik-adik tadi sudah ikut membaca Alkitabnya enggak? Adik-adik, anak-anak ikut baca Alkitab enggak? Ikut. Tuhan Yesus lagi apa di situ? Siapa yang tahu apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan pada saat itu? Apa? Tuhan Yesus sedang? Siapa yang tahu? Iya, Markus. Tuhan Yesus sedang khotbah luar biasa. Nanti dapat kado dari Mama Lucy ya. Nah, Tuhan Yesus sedang khotbah. Apa lagi? Tuhan Yesus sedang apa? Yesus memberkati anak-anak. Nanti dapat dari Pak Franky. Ada lagi? Apa lagi ya? Mungkin dari Bapak Ibu, Opa Oma, Opung. Apa Yesus lakukan? Memberitakan firman Tuhan, Giovanni ya. Wah, justru sorry. Siapa? Oh, Tarel tadi. Nanti dapat dari Mama Ani ya. Ada lagi? Ya, semuanya benar. Jadi semuanya nanti dapat apresiasi ya. Nah, suatu kali Tuhan Yesus sedang mengajar. Ia banyak berbicara dan tentunya membutuhkan konsentrasi penuh untuk menyampaikan suatu kabar baik tentang Injil Kerajaan Allah, atau disebut juga Injil Kerajaan Sorga. Nah, Yesus mengajar kepada orang banyak dengan berbagai latar belakang dan kepentingan. Ada orang dewasa, lansia, ada juga anak-anak. Ada orang kaya, ada orang biasa, ada orang intelektual dan kurang terpelajar, ada rohaniwan dan juga awam. Ada yang memang tujuannya mendengar pengajaran Yesus untuk mendapatkan berita sukacita yang membawa kelepasan, kesukaan, dan pengharapan tentang keselamatan. Ada juga tapinya yang hadir untuk mendengarkan pengajaran Yesus dengan maksud yang tidak baik, untuk mencari celah, menghancurkan nama baik Yesus, untuk mencari kesalahan Yesus. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak peduli dengan situasi kepada pemikiran yang negatif tersebut. Yesus tetap mengajar orang banyak, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, berkhotbah, memberkati orang banyak. Karena Yesus tahu bahwa kehadirannya di tengah-tengah dunia adalah untuk mendatangkan keselamatan bagi semua orang.
Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berbicara, tiba-tiba orang banyak datang. Orang tua yang mungkin bapak-bapak atau mungkin juga ibu-ibu. Datang mendekat kepada Yesus sambil membawa anak-anak mereka untuk dijamah atau diraba. Nah, permintaan ingin dijamah atau diraba di sini adalah harapan supaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu, ya. Jadi ada suatu kebiasaan orang tua membawa anak-anak mereka kepada seorang guru, seorang rabi, untuk ditumpangkan tangan di atas kepala si anak dan diberikan ucapan doa berkat. Nah, adik-adik, tadi Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak. Ibu-ibu dan bapak-bapak datang membawa anak-anaknya supaya anak-anaknya diapakan? Anak-anaknya diapakan? Nggak kedengeran Ibu Pendeta, suaranya kuat. Diberkati, karena yang jawabnya banyak, jadi nanti kadonya dari kakak Layan. Ya, diberkati, ya, didoakan. Nah, kira-kira kalau orang banyak ini membawa anak-anaknya mendekat kepada Tuhan Yesus, suasananya gimana adik-adik? Suasananya senang. Anak-anak dengan jujur dan lugu senang. Kalau bapak ibu orang tua ketika melihat suasana begitu crowded, orang tua bawa anak-anak ke depan, orang tua gimana rasanya melihat itu? Kayak aduh gimana ya, gelisah, mungkin cemas gitu ya. Aduh berisik ya, penuh dengan keramaian ya. Mungkin ada mukanya jadi mengkerut. Ngapain sih dia ke depan? Ngapain bawa anaknya ke sana? Sibuk. Beda ya dengan anak-anak ya. Anak-anak wah senang ya, tersenyum mereka. Nah, suasana pada saat itu tampak riuh, ramai, berisik. Mungkin bisa saja membuat orang jadi gagal fokus dengan perkataan Tuhan Yesus. Mungkin saja ada yang marah-marah melihat perilaku anak-anak yang berisik dan susah diatur. Murid-murid Yesus pun di sini tampak gusar ketika anak-anak itu mendekati Yesus. Mereka berusaha menghalau orang tua dan anak-anak mendekati Yesus. Karena bisa jadi perilaku murid-murid Yesus itu dilatar belakangi dengan pemikiran bahwa anak-anak itu tidak mendapat tempat di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah pelayanan Yesus. Mereka berpikir bahwa pengajaran tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga ditujukan bagi orang dewasa, bukan anak-anak. Nah, kadangkala kita juga berpikir demikian ya Bapak Ibu. Ya, kita seringkali ya, contoh sederhananya adalah ketika kita beribadah seperti ini ya, tempatnya anak-anak bukan bersama dengan kita. Tempat anak-anak di ruang sebelah, di ruang khusus, sehingga tidak mengganggu konsentrasi kita. Tapi apa yang kita lihat di sini, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak sekalian, sikap Yesus justru kontras dengan orang banyak, termasuk dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus malah memberi jalan kepada anak-anak itu untuk mendekati dirinya dan menerima berkat daripadanya. Bahkan dengan tegas Tuhan Yesus berkata, coba anak-anak membaca ayatnya yang ke-16. Anak-anak baca ayat 16. Bang Johan tolong ditampilkan ayat 16, bisa nggak? Baca nanti di depan ada tulisannya ya, adik-adik nanti baca ya sama-sama. Bacanya pelan-pelan saja, teratur ya. Bisa? Tidak bisa? Injil Lukas 18 ayat 16 bisa ditampilkan? Bisa Bang Johan? Ya,
Siap. Ya, konsentrasi, lihat ke layar. Lukas 18 ayatnya yang ke-16. Iya, kita baca bersama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau sekarang? Kita semua mau masuk surga. Perkara waktunya sekarang, besok, nanti itu adalah kehendak Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus menyatakan bahwa merekalah, sikap dan sifat merekalah yang melayakkan mereka masuk dalam kerajaan sorga. Sifat anak-anak adalah hidup dalam kepolosan, kejujuran, dan kepercayaan yang tinggi kepada orang tuanya. Ya, jadi anak-anak bukan berarti bersifat kekanak-kanakan, tetapi bersifat seperti umumnya anak-anak, polos, jujur, penuh dengan kepercayaan pada orang tuanya. Ya. Dan dalam bacaan kita di sini, Yesus tegas menyatakan, merekalah seperti itulah yang mewarisi kerajaan sorga. Tuhan Yesus melihat ada sisi yang baik, yang positif yang ada dalam diri setiap anak. Ada rasa percaya yang sungguh, ada rasa setia, ya, selalu mencari orang tua. Ya, anak-anak kan gitu ya, di mana orang tua berada dia akan ngikut. Nah, kemudian anak-anak itu penuh dengan kejujuran, keluguan, apa adanya, cenderung berpikir positif dan tidak menaruh curiga. Dan diharapkan hal ini tidak terjadi kepada kita yang sudah dewasa dalam hal bersikap kekanak-kanakan, ya. Nah, kita dalam pelayanan, dalam persekutuan, kita harus bersikap rendah hati, jujur, penuh rasa percaya kepada Tuhan, sebagaimana ditunjukkan oleh sikap anak-anak ini. Bukan bersikap kekanak-kanakan dalam pelayanan atau persekutuan, yang mudah ngambek, baperan, manja, maunya diikuti, menuntut, diperhatikan, egosentris, atau kadangkala memiliki sikap negatif thinking. Nah, ini yang perlu dikeluarkan dari diri kita karena kita sudah dewasa. Kita sudah mengalami banyak pembentukan dan pembinaan daripada Tuhan, sehingga kehidupan kita harus sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, perikop bacaan ini mengisahkan 3 hal. Yang pertama, murid-murid mewakili sikap orang dewasa pada umumnya terhadap anak-anak, resah berhadapan dengan anak-anak yang mungkin berisik dan susah diatur, lalu menolak mereka. Yang kedua, sikap orang tua yang umumnya menginginkan anak-anak mendapat berkat daripada Tuhan. Setiap kita orang tua pasti menginginkan anak-anak kita menjadi sehat, kuat, pandai dalam pengertian tidak melulu intelektual, tetapi pandai dalam arti sopan, tertib, ya, tahu menjaga diri, tahu berbicara, bertutur kata yang baik. Kita sebagai orang tua menginginkan anak-anak berhasil di masa yang akan datang, dan kita yakin bahwa semua itu diperoleh hanya di dalam Tuhan, hanya oleh Tuhan,
lewat didikan, asuhan, dan pengayoman kita. Kita ingin anak-anak kita bertumbuh ke arah yang baik. Kita akan senang bangga apabila anak-anak kita didoakan oleh orang-orang yang diurapi Tuhan, oleh orang-orang yang dipercaya menjadi utusan Tuhan. Tapi Bapak Ibu sendiri juga sebagai ayah dan ibu adalah orang tua yang diberkati Tuhan, yang memiliki tanggung jawab untuk mendoakan anak-anaknya dan membimbing mereka ke arah yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dan ketiga, perikop ini juga memberikan sebuah pengajaran bahwa Tuhan Yesus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kehadiran anak-anak. Inilah yang menjadi salah satu alasan secara alkitabiah mengapa GPIB melayankan sakramen baptisan bagi kanak-kanak. Karena setiap anak-anak adalah milik Tuhan dan mereka berhak untuk mendapat warisan keselamatan yang kekal. Anak-anak mendapat tempat di dalam hati Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai anak-anaknya, anak-anak kita ini di bumi ini, hari ini, dan seterusnya. Nah, secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak sekalian, frasa tentang anak-anak itu sebagai ahli waris kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang Yesus ungkapkan dalam perikop ini mau menunjukkan tentang sikap merendahkan diri dan jujur di hadapan Allah. Jadi siapa yang layak masuk dalam kerajaan sorga memiliki sikap seperti anak-anak kecil ini, yaitu merendahkan diri, jujur di hadapan Allah bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak diselamatkan. Kita orang-orang yang penuh dengan kecemasan, apakah kita dapat masuk pada kerajaan Allah itu. Kita seperti pengemis yang meminta-minta belas kasihan Allah supaya kita diselamatkan. Dan ketika kita bersikap penuh kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan kami membutuhkan keselamatan daripadamu. Tuhan kami hidup jujur bahwa kami orang-orang berdosa, tetapi Engkau Allah yang maha baik. Aku percaya bahwa Engkaulah juru selamatku. Itulah sikap yang disampaikan dalam bacaan kita, yang disoroti oleh Tuhan Yesus. Yang masuk dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mau mengaku diri, merendahkan diri di hadapan Allah, dan hidup jujur bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mendapat belas kasihannya. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Anak-anak coba dihafal, ikut perkataan Ibu Pendeta ya. 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 1, 2. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mau masuk kerajaan sorga lewat siapa kita percaya? Tuhan Yesus. Jadi ibu bapak saudara-saudara, hendaklah kita mengubah sikap kita. Mari kita merangkul anak-anak dan mulai membiasakan diri beribadah bersama di tengah-tengah keramaian dengan anak-anak kita. Sambutlah mereka sebagaimana kita menyambut Tuhan Yesus, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kesukaan, dengan penuh pengharapan bahwa keselamatan daripada Allah berlaku bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Dirgahayu Pelkat PA GPIB yang ke 64 tahun. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Akhirnya amin.